Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aris Satria, NIM C1C020078 dari R10 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teori dan pengembangan hipotesis. Dosen pengampu Dr. Wilmi Eka Putra, SCMSI, CKNR, CSRS, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Pokok pembahasan: definisi teori ilmiah, fungsi teori dalam penelitian, definisi hipotesis, fungsi hipotesis, karakteristik hipotesis, tahapan-tahapan pembentukan hipotesis, serta hubungan antara hipotesis. Definisi teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Definisi teori ilmiah, bahwa teori itu terdiri dari beberapa hal, yaitu antara lain ada gejala yang diamati, pada gejala tersebut terjalin hubungan keterkaitan logis dan sistematis, ada generalisasi analisis deduktif, bersesuaian dengan realitas dapat dibuktikan. Teori ilmiah adalah seperangkat penyataan atau dan definisi dari sistem klasifikasi yang disusun secara sistematis, kaum positivistik, serta dikemukakan Ratner. Teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis saling berkaitan yang sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan. Fungsi teori dalam penelitian. Secara umum, teori memiliki beberapa fungsi diantaranya untuk menjelaskan atau explanation yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Untuk meramalkan atau prediction yang digunakan untuk memprediksi, memandu, serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis ini merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Untuk pengendalian atau kontrol yang digunakan untuk membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya dapat memberikan saran dalam pemecahan masalah. Jika dijabarkan, ada beberapa kegunaan teori. Yang pertama, sebagai penyusun generalisasi atau fakta-fakta, menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisa data, membuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi, pengawas lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi, pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai rujukan dan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai kerangka penularan logis. Definisi hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hypo di bawah atau tesis pendirian, pendapat yang tegakkan kepastian. Artinya, hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa, secara sadar, teliti, dan terarah. Dalam penggunaannya sehari-hari, hipotesa ini juga disebut dengan hipotesis. Tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Fungsi hipotesis. Fungsi penting hipotesis dalam penelitian yaitu untuk menguji teori, mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena sosial sebagai fenomena untuk mengarahkan penelitian, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Karakteristik hipotesis. Untuk dapat memformulasikan hipotesis yang baik dan benar, setidaknya harus memiliki beberapa ciri-ciri pokok, yakni hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi-proposisi. Hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Hipotesis harus bebas nilai. Artinya nilainya dimiliki peneliti dan bereferensi subjektif, tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah seperti halnya dalam hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji. Untuk itu instrumen harus ada atau dapat dikembangkan yang akan menggambarkan ukuran yang valid dari variabel yang diikuti. Hipotesis harus spesifik. Hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Tahapan-tahapan pembentukan hipotesis. Penentuan masalah, hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminer atau preliminary hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan fakta, formulasi hipotesa, pengujian hipotesa, dan yang terakhir, aplikasi atau penerapan. Hubungan antara hipotesis dengan teori. Karena teori berhubungan dengan hipotesis, merumuskan hipotesis akan sulit jika tidak dimiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena teliti.
tidak mengembangkan proposisi yang tegas tentang masalah penelitian, atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.